Posyandu Flamboyan, Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat, selalu rutin memeriksa kesehatan balita maupun lansia di wilayah RW 08. Pemeriksaan kesehatan ini penting dilakukan untuk menekan angka stunting, sekaligus memantau kondisi kesehatan para lansia agar mendapat penanganan yang tepat. Membantu Posyandu Flamboyan, MNC Peduli menyalurkan 2 set tenda untuk mengoptimalkan pelayanan posyandu kepada masyarakat. Terima kasih kami atas nama warga RW 08 kepada MNC Peduli yang sudah beberapa bulan terakhir ini banyak sekali memberikan donasinya untuk warga, khususnya dalam rangka posyandu dan pos lansia, dan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dan terakhir ini yang di belakang kita ini adalah memang kebutuhan kita akan tenda untuk kapasitas menampung kapasitas dari warga, khususnya posyandu dan lansia. Karena yang kita ketahui stunting ini kan berdampak bukan hanya dalam masa pertumbuhan tetapi berkelanjutan juga. Jadi dengan pencegahannya harapannya ini bisa membantu kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045. MNC Peduli sejak April 2023 rutin mendukung kegiatan di Posyandu Flamboyan. Sejumlah bantuan mulai dari bahan pangan bergizi hingga penyuluhan telah diberikan untuk mendukung pencegahan stunting dan kesehatan masyarakat. Dari Jakarta, Yasmin Atania dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Guna mengurangi dampak kesehatan terhadap kualitas udara yang buruk akibat kebakaran hutan dan lahan, PJ Bupati Muara Enim Ahmad Rizali membagikan masker kepada 7.000 masyarakat. Pembagian masker di depan kantor Bupati Muara Enim ini dilaksanakan bersama Ketua TP/PKK Kabupaten Muara Enim, Rose Mafiana, dan perwakilan Forkompinda Kabupaten Muara Enim. Kegiatan ini merupakan stimulan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman gangguan kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan. PJ Bupati Muara Enim Ahmad Rizali menilai dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan membuat kesehatan tubuh menurun dan menyebabkan ISPA pada anak. Himbauan agar semuanya jika keluar rumah menggunakan masker, ya, sehingga untuk kesehatan kita semua, ya, agar tidak terkena saluran pernapasan, ya, paru-paru, dan juga kita batuk, pilek, ya. Ahmad Rizali mengancam akan memberikan tindakan hukum yang tegas kepada perusahaan dan masyarakat yang masih membuka lahan dengan cara membakar. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tadi informasi terkait dengan pembagian masker oleh pemerintah Muara Enim. Kita ke informasi berikutnya. Untuk meningkatkan kualitas laut dan pantai, TNI Angkatan Laut bersama masyarakat melakukan program laut bersih Prolasih di sekitar Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Pemirsa, kegiatan ini diikuti oleh 437 orang yang terdiri dari personil Sesko AL, Lantamal 3 Jakarta, Kodim Jakarta Utara, Polairut Polda Metro Jaya, dan sejumlah instansi lainnya. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa prajurit TNI Angkatan Laut harus dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Di tempat terpisah, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat pada kebersihan lingkungan melalui program Kali Bersih. Kegiatan ini merupakan salah satu program pengabdian masyarakat bagi Pasis Dikrek Sesko AL yang sesaat lagi akan menyelesaikan pendidikan. Pantai agar lebih bagus, karena masalah sampah ini tidak bisa ditangani oleh satu instansi. Harus kita kroyok semua dan harus semua sadar. Pemirsa, sebanyak 266 orang, 130 diantaranya merupakan atlet kontingen Indonesia Asian Para Games 2022 tiba di Cina. Sebuah atlet dalam kondisi prima dan akan menjalani sesi latihan ringan serta beradaptasi dengan cuaca di Hangzhou. Kontingen Indonesia untuk Asian Para Games 2022 tiba di Bandara Internasional Shaoshan, Hangzhou, Cina pada Senin sore waktu setempat. Suasana hangat menyelimuti kedatangan kontingen yang disambut para volunteer Asian Para Games 2022.
Perwakilan Chef de Mission mengatakan para atlet akan menjalani sesi latihan terlebih dahulu dan menjalani pemeriksaan kesehatan selama 5 hari ke depan. Selain itu, kontingen Merah Putih akan beradaptasi dengan cuaca di Hangzhou yang lebih dingin dibandingkan Solo, yaitu 26 hingga 28 derajat Celcius. Dengan ini pengkondisian mungkin cuaca ya di Solo agak panas sedikit, di sini lebih dingin, ya, itu otomatis kita menyesuaikan iklim di sini seperti itu. Pak, tapi kondisi atlet saat ini prima ya Pak? Prima, siap Pak. Siap 100%? Iya, 100% siap. Sebanyak 266 orang, 130 diantaranya merupakan atlet kontingen Indonesia berangkat ke Hangzhou, China untuk mengikuti gelaran Asian Para Games 2022. Dengan penuh persiapan yang matang, para atlet optimis dapat memperoleh hasil maksimal dalam Asian Para Games kali ini. Kontingen Indonesia ditargetkan meraih 10 besar dalam gelaran pesta olahraga penyandang disabilitas dengan raihan 19 medali emas, 23 medali perak, dan 25 medali perunggu. Dari Hangzhou, China, Kevin Pakan, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, beralih dari dalam negeri, ratusan massa yang tergabung dalam Komite Umat Islam Anti Amerika dan Israel atau Kumail menggelar aksi bela Palestina di depan DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam aksinya mereka menentang kekejaman dan agresi Israel terhadap warga Palestina. Selain itu, massa juga menggelar doa bersama untuk warga Palestina yang saat ini mengalami krisis dengan krisis pangan dan obat-obatan. Kumail mendukung penuh warga Palestina dalam memperjuangkan haknya sebagai negara merdeka sesuai dengan amanat UUD 45. Aksi hari ini fokusnya adalah menyuarakan solidaritas kita terhadap apa yang sudah terjadi selama ini terhadap bangsa terjajah Palestina. Apalagi sekarang ini lagi di framing seolah-olah apa yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Islam di jalur Gaza yang dipimpin oleh Hamas itu adalah sebuah bentuk terorisme. Sementara mereka adalah orang-orang yang menuntut hak asasi hidupnya. Berpuluh-puluh tahun mereka ditindas, kebutuhan hidup yang paling mendasar seperti air, makan, sekolah, rumah. Pemirsa, tragedi kemanusiaan terjadi di jalur Gaza, Palestina usai Israel memutus pasokan listrik, bahan bakar, dan juga pangan. Ya, hal ini diungkap warga Gaza Palestina yang juga Direktur Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban Ahed Abu Al-Atta serta pengamat Timur Tengah Muhammad Anas. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews Pagi hari ini. Akhirnya saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Did your family move to the south? Yeah, moved many times, many places. Yeah. From my city Ash-Shuja'iyya. My first time she moved to another place. After that, go to another. After another. Every time they change the movement. But you still contact them via telephone? Not every time. They have difficult contact with him. Don't have internet. Don't have contact. Electricity still also there? don't have electricity there. They don't have? Yeah. Okay. Pak Anas, Anda ini bisa dibilang adalah perang terbesar dalam beberapa dekade terakhir dan banyak kecurigaan ini adalah cara Israel untuk mengambil alih jalur Gaza. Ya, bisa disebut bahwa perang saat ini adalah perang yang terbesar. Perang tiga dengan Mesir sama Suria dengan lainnya itu perang yang tidak sampai menghasilkan atau membunuh ribuan. Dan ini clearly they targeted the civilians. Ya, betul. Clearly. Karena faktanya bahwa setengah dari korban itu adalah warga sipil, anak-anak, wanita, kemudian juga menyasar fasilitas publik, bahkan rumah sakit. Yes. Mereka yang seharusnya untuk mengobati juga menjadi sasaran dan menjadi alat untuk mereka ditakuti untuk menerima mengobati bahkan tidak hanya itu, sampai mereka yang mendokumentasikan juga menjadi korban. Sampai saat ini ada sekitar 11 wartawan jurnalis yang menjadi terbunuh, kemudian ada 20 orang yang lebih, dan tadi pagi pendudukan Israel juga menyerang
kantor pertahanan sipil dan setidaknya ada 7 orang yang meninggal. Ini mereka yang seharusnya menolong tapi menjadi korban dari serangan brutal Israel. Dan ini sudah sampai disebut sebagai bentuk genocide. Dan ini tidak lepas dari logika dari apa yang disebut